Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Taib, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ada 8 orang ya partisipannya. Ya, semoga yang 8 ini atau yang nanti menyusul itu Allah berikan nikmat istiqomah untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Ya, amin. Amin. Ya, terakhir ini kita sudah bahas tentang bab ketiga. Bab ketiga insya Allah akan kita bereskan gitu ya. Bab ketiga hari ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sana mungkin ada sedikit pengantar begitu ya, sedikit pengantar. Sebelum masuk ke sana ada sedikit pengantar. Nah, baik. Jadi Mas Jamal pribadi itu sempat ngobrol sama beberapa rekan pengajar bahasa Arab. Ya, mau yang muda, mau yang sudah senior gitu. Ternyata keluhannya tuh bukan materinya yang sulit gitu. Justru bahasa Arab ini bukan berarti mudah gitu ya. Maksudnya bukan berarti takabur atau menganggap mudah, menganggap remeh, bukan. Tapi bahasa Arab ini tidak ada perubahan gitu. Ya, kalau kita ngobrolin tentang pembagian kata dalam bahasa Arab, ya tetap 3 dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Nggak nambah-nambah lagi gitu. Kan tetapi kalau mohon maaf nih ya, mohon maaf. Contoh biologi. Biologi itu ada misalkan pembagian apa tuh ya istilahnya. Pembagian ini tahun ini ada 5, ada pelantai, ada apa itu namanya apa istilahnya lupa. Tapi tahun ini jadi 6. Nggak tahu tahun tahun depan gitu katanya kayak gitu. Dulu waktu Mas Jamal masih SMA. Ya dulu Mas Jamal juga dari kecil sampai SMA belum pernah belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, dibahas di SMA belajar biologi, nemu kayak gitu. Aduh, ini kok jadi ikhtilaf begini kok tiap tiap tahun beda 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 beda. Tapi bahasa Arab enggak. Bahasa Arab dari zamannya imam terdahulu sampai sekarang isim fiil harf. Mungkin ada perbedaan sedikit tapi nanti apa ya? Jadi dalam bahasa Arab pun ada apa ya? Kalau di dalam fikih itu mazhab begitu ya bisa dibilangnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga bisa dibilang ada mazhab juga, 2 mazhabnya, Kufah sama Basrah. Nah, ini kita nggak akan bahas, yang jelas bahasa Arab ini relatif tidak begitu banyak perubahan gitu. Lebih tepatnya bukan perubahan tapi mengikuti perkembangan zaman. Contoh di zaman Rasul ada nggak bioskop? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Rasulullah SAW nonton di bioskop nggak ada. Tapi bahasa Arabnya bioskop ada. Nanti coba teman-teman cari itu ya, film dan seterusnya ada, insya Allah. Ya, karena bahasa Arab ini nanti mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Kita balik lagi ke pembelajaran. Itu sekedar pengantar aja. Nanti tugasnya dikirim ya via diinformasikan dulu via grup, nanti dikirim via Japri seperti biasa. Nggak terlalu banyak insya Allah. Tidak terlalu banyak. Oke. Sebelum di-share screen ya, kita coba cek dulu. Mas Jamal sebutin Indonesianya, teman-teman bahasa Arabnya. Ya. Rusak. Maksurun. Ya, maksur. Nah, maksurun. Kalau ringan, Khafifun. kalau kecil, Saghirun. Rirun. Kalau kotor, Nazi. wasikhun ya, wasikhun. Kalau kuno, Jadi qadimun. Kalau enteng, Khafifun. kalau bulan, qamarun. Qamarun. Kalau bagus, Jamilun. oh, jamil. Kalau jadid baru ya.
Ya, kalau jadi baru kalau jejedudan. Jejedudan. Kemudian bagus, bagus. Jamilun. Ah, ya Jamil. Kalau indah, Jamilun. oh kok sama. Tergantung konteks, Tat. Ah ya tergantung konteks. Kalau ayam yang dipilok di SD itu apa? Bagus, indah atau ganteng? Bagus. Bagus Bagus. ya, bagus. Kalau Kang Ahmad ada Ganteng. ganteng. Nah, kalau untuk Bu Nur, Eh, Gelis. gelis, Cantik. cantik. Tapi nanti harus ditambahin tak marbutoh. Jadi jamilah, Jamilatun. jamilah gitu. Kalau Muslim laki-laki orang Islamnya, tapi kalau perempuan muslimah. Kalau kafir orang kafir tapi laki-laki. Kalau orang kafirnya perempuan, kafiratun. K-nya panjang, kafirotun, kafiroh gitu ya. Tambahin hak di belakangnya atau tak marbutoh sebetulnya. Terus Ya. kalau soim itu artinya orang yang saum ya. Makanya kalau lagi saum kita bilangnya kayak gini, anak soim, saya saum gitu. Bahasa Arabnya gitu. Kalau yang saumnya laki-laki soim, kalau perempuan Soimah. ya Soimah. soimah ya, soalnya panjang ya. Oke. Toyib, bagus, mantap, Mumtaz. Kita share screen dulu. Kitabnya terakhir udah sampai halaman 17, Tat. 17 ya? Iya, ya betul, 17. Kita murojaah dulu sedikit. Murojaah dulu sedikit. Ya. Mas Jamal sekali teman-teman ikutin. An-najmu ba'idun. An-najmu Najmu ba'idun. ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Adiku jamilun. Oke, Masya Allah, Mumtaz, mantap. Bacanya bagus ya. Oke. Siapa ya? Bu Nur dulu deh. Bu Nur ulangi bacaannya kayak tadi 1 sampai 5. Yang lain jangan ngulangi, tapi terjemahkan ya, terjemahkan. Silakan 1, 2, 3. An-najmu ba'idun. Bintang Bintang itu itu jauh. jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Laki-lakinya dewasa ya. Kalau masih kecil, Waladun. Ladun. waladun. Oke, mantap, Mumtaz. Nomor 3. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Gula itu manis. At-talibu maridun. Gula itu sakit. Sakit, siswa itu sakit. Sakit ya. Ad-daiku jamilun. Itu kasroh ya. Maaf. Ad-diku jamilun. Ayam itu bagus. Jantan itu bagus. Ayam jantan atau ayam jago itu bagus ya. Mantap, Mumtaz. Mumtaz, kita coba lanjutkan 6 sampai 10 dulu. Mas Jamal sekali, teman-teman ikutin. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Waladu faqirun. At-tuffahu ladhizun. At-tufahu ladhizun. Oke, toyib. Sekarang siapa ya? Khansa dulu, Khansa. 6 sampai 10. Yang lain terjemahkan. Ad-daftaru jadidun. Buku itu baru. Bukunya, buku catatannya. Kalau buku aja, buku secara umum bahasa Arabnya. Kitabun. Kalau ad-daftaru buku catatan. Ya, mantap, Mumtaz. Nomor 7, Khansa. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu Oh itu buka.
Al-waladu faqirun. Anak laki-laki dewasa itu miskin, sangat miskin. At-tuffahu ladzizun. Apel itu lezat, enak. Lezat enak ya. Biar apa ya? Biar cepat hafal gitu ya. Laziz diterjemahkannya lezat aja ya. Dekat kan itu ya. Lezat. Nah, Ya. lezat. Lezat ya. Ya, mantap, mumtaz. Khansa bagus. Kemudian nomor 11 nih. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. At-tabibu tawilun. Ayo. Diulangi. Al-tabibu tawilun. Al-tabibu tawil. Wal maridu qasirun. At-tabibu tawil. Bentar ya. Maaf ya, ini koneksinya tadi agak keganggu. Oke, at-tabibu tawilun. Dokter itu tawil. Nah, tawil ini panjang. Arti secara bahasanya panjang. Cuma kalau orang bukan panjang gitu ya, tinggi ya. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Kemudian wal maridu qasirun, dan pasien atau orang yang sakit itu qasir, pendek gitu ya. Tinggi. Nah, jadi tawil lawan dari qasir gitu ya. Tawil lawan dari qasir. Oke. Tapi nanti qasir pun bisa jadi pendek gitu, pendek atau singkat gitu ya. Misalkan khutbah qasirah, khutbah singkat, khutbah pendek gitu ya. Oke, ada pertanyaan lu sampai sini? Cukup saja. Nggak ada ya, alhamdulillah. Mantap, mumtaz. Oke, yang kalau waktu ma'adobti awakhiril kalimat, ini sama kayak yang kemarin ya. Jadi membiasakan untuk kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin, kalau pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Gitu ya. Kita baca saja, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al-babu, Al-babu. Babu. at-tajiru, Tajiru. an-najmu, An-najmu. al-qamaru, Al-qamar. ad-diku, Ad-diku. al-ma'u, Al-ma'u. as-sariru, As-sariru. al-baitu, Al-baitu. al-masjidu, Al-masjidu. ar-rajulu, Ar-rajulu. as-sukkaru, as-sukkaru sekali lagi, As-sukkaru. al-waraqu. Al-waraqu. Oke, baik. Kayak tadi lagi ya. Ya, satu orang pimpin, nanti yang lain terjemahkan. Yang lain terjemahkan. Kang Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Artinya Itu pintu. pintu ya. Pintu itu, bukan itu pintu, pintu itu ya. Pintu khusus, pintu tersebut gitu. Pintu itu. Selanjutnya Kang Ahmad. At-tajiru. Pedagang itu. Pedagang itu. An-najmu. Bintang Bintang itu. itu. Al-qamaru. Bulan Bulan itu. itu. Ad-diku. Ayam jantan itu. Ayam jantan itu. Al-ma'u. Air itu. As-sariru. Tempat tidur itu. Al-baitu. Rumah Rumah itu. itu. Al-masjidu. Masjid 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 itu. itu. Ar-rajulu. laki-laki Laki-laki itu. dewasa itu. As-sukkaru. Gula Gula itu. itu. Al-waraqu. Kertas itu. Kertas itu. Ya, alhamdulillah, mantap, mumtaz. Bagus Kang Ahmad. Ya, yang lain juga udah betul ya menerjemahkannya. Nah, itu kenapa sih kan al-babu itu sebenarnya pintu. Ya, pintu.
Terus kenapa diterjemahkannya jadi pintu itu? Coba dijawab sama Teh Uci coba. Ada Teh Uci? Oke, nggak ada. Kita ke yang lain. Siapa ya? Ke Teh Nurma, silakan. Karena ada apa ya, isim mausul gitu kalau nggak Enggak salah. ada dong, mana belum ada mausul. belum ada mausul. Bukan kurang tepat. Oh iya, karena ada alif lam, karena ada alif lam. Ya, udah cukup. Udah, karena ada alif lam gitu ya. Mantap, Mumtaz ya. Jawabannya karena ada alif lam. Alif lam ini menjadikan suatu kata jadi khusus maknanya ya. Jadi maksudnya yang itu tuh bukan yang lain gitu. Al-babu maksudnya pintu, bukan pintu ya secara umum, tapi secara khusus pintunya yang itu tuh gitu. Nanti teman-teman bilangnya mau pintu ini boleh, mau pintu itu boleh, mau pintu tersebut boleh gitu. Yang jelas eh, harus diyakini gitu bahwa yang namanya kata kalau dikasih alif lam itu jadi khusus gitu ya, tidak jadi umum. Oke, tayyib. Latihan nomor 2 ya, imla al-faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Intinya isi titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Kata yang sesuai. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Satu soal, satu orang. Nah, nomor 1, Nayyira coba. Tajiru wani. Oh, mantap. Nomor 2 yang belum siapa? Kang Fajar belum. Nomor 2. As-sukaru hulwun. Ya, alhamdulillah mantap Mumtaz. Terus Iza nomor 3. Enggak ada. Nomor 3 Khansa deh. Ar-rajulu mariyadun. Mantap. Nomor 4 Teh Uci. Kemana kali? Nomor 4. Saya cuci. Halo. nomor 4. Udah di unmute tapi belum ini. Ya, oke, lewat dulu. Bu Nur nomor 4. At-tufahu lazizun. Iya, tufahu ladzizun. Mantap. Kemudian Kang Ahmad nomor 5. Halo, Kak Ahmad. Kak Ahmad. Enggak ada. Lewat dulu. Teh Nurma nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 itu ar-rajulu tawilun. Iya, oke. Itu kan? Mantap. Iya, boleh. Mantap, Mumtaz. Ar-rajulu tawilun. Mantap. Ya, nomor terakhir qasirun, misalkan apalah yang pendek gitu ya. Yang pendek misalkan al-waladu qasirun. Anak itu pendek gitu atau ya dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Oke. Nah, ikhtar kalimatan minal qaimah ba tunasibu al-kalimah allati fi al-qaimah hamzah atau alif. Gitu ya. Pilihlah kata dari kolom ba yang sesuai dengan kolom alif. Ini kalau dalam bahasa Indonesia jodohkan gitu ya. Intinya jodohkan. Nah, Mas Jamal coba baca alifnya atau hamzahnya, teman-teman pilihkan jawaban di kolom B ya. Nomor 1, at-thalibu. Maridun. Ya, maridun, mantap. Nomor 2, ad-dukanu. Maftuhun. At-tufahu. Lazizun. Al-ma'u. Harun. Al-hajaru.
Thaqilun. Thaqilun. Al-qalamu. Maksurun. Iya, mantap, mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-kalimatu al-jadidatu. Kata-kata yang baru. Ini kata-kata yang baru di bab ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 ya. Coba kita lafalkan lagi masing-masing sekali, teman-teman sekali. Hulwun, Hulwu. Hulwun. maridun, Mari. Maridun. ad-dukanu, Dukanu. ghaniyun, Wani. Niyun. qawiyun, Qawilun. faqirun, Fakirun. Kirun. qasirun, Qasirun. at-tufahu. At-tufah. At-tufahu. Oke, alhamdulillah mantap, mumtaz. Coba mas sebutin Indonesianya, teman-teman terjemahkan ya. Ini kata-kata yang baru, lihat aja ke layar. Toko, Ad-dukan. ad-dukan, kemudian kaya, Aniyun. ghaniyun, sakit. Maridun. Kalau pendek, Qasirun. kalau kecil, Tawil. Qasirun. kecil. Iya. Tawil. Kecil saghirun ya. Saghir. Kalau manis, Hulwu. Hulun. miskin. Fakirun. Kalau berat, Taqil. Saqilun. kalau pedes. Harun. Harun. Oke, alhamdulillah mantap, mumtaz. Ini udah paham ya sampai sini ya? Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bahasanya tentang al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah gitu ya. Atau dalam bahasa tajwid gitu ya. Tajwid itu alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, alif lam syamsiyah hurufnya yang sebelah kiri, alif lam qamariyah yang sebelah kanan. Dihafalkan enggak? Sebetulnya enggak usah, ya, dibiasakan aja gitu ya. Dia biasakan aja. Contoh misalkan kayak misalkan ta ya, contoh ta. Huruf ta ini syamsiah. Jadi at-tajiru enggak al-tajiru, enggak enak gitu ya. Enggak enak. Kalau misalkan sudah terbiasa baca teks Arab gitu atau ya minimal baca Quran, ya itu biasanya enggak nyaman ketika mendengarkan al-tajiru gitu. Kebanyakan alif lam syamsiah itu dibaca qamariyah kebanyakan. Kesalahan yang sering terjadi gitu ya. Contoh al-tajiru, al-thaubu dan seterusnya. Udah. Oke. Kita coba ke siapa yang belum? Oh, Nayira ya, silakan. Nayira baca yang huruf qamariyah, yang lain ikutin. 1, 2, 3. Lagi al-abu. Al-abu. Yang lain ikutin. Al-abu. Al-babu. 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 Al-jannah. Al-jannah. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-khubz. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Wah, ro-nya pendek. Al-ghada. Ro-nya pendek. Jadi caranya gini ya, Naira ya. Al-ghada'u. Gitu. Al-ghada'u. 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 Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu.
Al-kalbu. Kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Ya, alhamdulillah mantap Mumtaz ya. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Nah, 28 ya. Dibagi 2. Ya, 14 komariah, 14 syamsiah. Nah, kemudian kenapa sih dinamakan alif lam komariah, alif lam syamsiah? Nah, komar tadi apa komar? Bulan. Bulan. Kalau syams Matahari. matahari. Nah, jadi kalau apa namanya kita lihat matahari itu kan silau gitu ya. Silau. Kalau kita lihat bulan itu jelas gitu ya. Maksudnya bulannya jelas, terlihat jelas. Nah, makanya alif lam syamsiyah. Kenapa dinamakan syamsiyah? Karena alif lamnya nggak dibaca. Gitu ya. Silau gitu, silau. Ya, nggak bisa kita ngelihat matahari secara langsung gitu. Nah, adapun kalau komariah itu jelas ya, alif lamnya dibaca al gitu ya. Maknanya kayak gitu. Kemudian kita coba bahas satu-satu ini maknanya. Al-abu, apa artinya? Ayah. Ayah ya, ayah atau bapak, babe bisa. Al-babu, Pintu. Pintu. al-jannatu, Surga. surga ya. Juga al-himaru, Keledai. 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 Kalau pakai kho nanti jadi kerudung. Al-khimar, khi ya, hati-hati ya. Al-khubzu, Roti. 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 Al-ainu, Mata. mata ya. Tapi nanti bisa jadi mata air gitu ya. Sumber mata air gitu, ain bisa. Kemudian al-ghoda'u, Makan siang. makan siang. Al-famu, Mulut. 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 Al-qamaru, Bulan. bulan. Al-kalbu, Dogi. dogi ya. Dogi ya. Bahasa kita dogi, jangan yang lain. Al-ma'u, Air. air. Al-waladu, Orang Anak. tua. anak laki-laki. Anak Al-waladu. laki-laki. Terus al-hawa, Udara. Udara. udara ya. Biasanya di bahasa Indonesia juga ada ya, hawanya panas nih ya, gitu. Hawa maksudnya udara gitu. Al-yadu, Tangan. tangan ya. Al-yadu, tangan gitu. Nah, kalau al-jannah itu surga. Kalau surgaku bahasa Arabnya Jannati. Jannati. jannati ya ditambah ya mati. Nah, kalau tangan yad atau yadun gitu ya. Kalau disukunkan yad, kalau dibaca yadun. Kalau tangan saya Jadi. Jadi. yadi ya gitu ya. Jadi nggak tahu tuh ya yang namanya yadi itu gimana maksudnya. Nggak tahu ya. Halo yadi gitu. Nggak tahu Mas Jamal juga ya. Oke, tayyib, bagus, Masya Allah, mantap Mumtaz. Yang belum ditunjuk nih hari ini siapa ya? Kang Ahmad udah, Kang Fajar udah, Khansa, Nayira udah, Bunur udah tadi. Coba Teh Iza, huruf atau alif lam syamsiah dibaca kayak tadi. 1, 2, 3. Tajiru. At-tajiru. Tanya panjang. At-tajiru. Lagi, sekali lagi. Tajiru. At-tajiru. Tajiru. At-taubu. As-saubu. As-sawbu. Ad-diku. Ad-diku. Ad-dibu. Az-zahabu. 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 Ar-rajul. Ar-rajulu. Az-zahratu. 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 As-samaku. 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 Asy-syamsu. 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 As-sabru. As-sadru. Ad-dhaifu. Al-ghaibu. At-talibu. At-talibu. Az-zahru. Allah. Az-zahru. Al-lahmu.
Al-lahmu. An-najmu. 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 Oke, Masya Allah, mantap, Mumtaz. Kita bahas satu-satu. At-tajiru. Dagang. Pedagang. Pedagang ya, pedagang. As-saubu. Baju. Baju ya, baju. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan, ayam jago. Az-zahabu. Emas. Emas ya. Emas. Jadi nanti teman-teman akan nemu ungkapan ulama itu atau pepatah Arab, idza kana kalamu min fiddatin fasukutu min zahabin. Kalau yang namanya ngomong itu ibarat fiddah, ibarat perak, maka fasukutu min zahabin. Maka yang diem adalah emas. Nah, gitu ya. Emas adalah zahab. Tapi ini bukan Mas Joko, bukan. Mas Joko, Mas Jamal bukan. Ini beda Yanto. ini ya. Mas Yanto bukan ya. Jadi maksudnya emas apa? Emas batangan gitu, emas batangan atau emas perhiasan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Arrojulu. Laki-laki dewasa. Laki. Ya, laki-laki dewasa. Az-zahratu. Bunga. Bunga ya. Az-zahratu bunga. As-samaku. Ikan. 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 Asyamsu. Matahari. Matahari. As-sodru. Dada. Dada ya. As-sodru dada. Ad-doifu. Tamu. Tamu Tamu. ya. Tamu. Kalau banyaknya berarti duyuf ya. Duyuf. Apa namanya di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati dhaifahu. Dhaif itu tamu, hu dia, tamunya gitu. Jadi ad-dhaif itu tamu. Kemudian at-thalibu. Murid. Siswa. Murid. Murid boleh, siswa boleh, santri boleh. Kalau udah kuliah berarti mahasiswa atau mahasiswi gitu ya. Mahasiswa berarti kalau mahasiswi atau libah gitu ya. Az-zahru. Punggung. Apa? Punggung. Punggung ya. Az-zahru punggung. Al-lahmu Daging. 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 An-najmu Bintang. bintang. Ya, alhamdulillah mantap Mumtaz. Ya, untuk daging ya al-lahmu gitu ya atau lahmun. Nah, itu daging ya. Secara bahasa. Cuma ketika teman-teman nanti kalau ada kesempatan gitu ya ke Mesir atau ke Timur Tengah ke mana Mekah, Madinah, amin ya rabbal alamin. Nanti Amin. ketika ke restoran begitu ya, ke restoran atau ya ke warteg lah gitu ya bahasa kitanya. Nanti akan disuguhkan daftar makanan ya, menu, daftar menu gitu ya. Nanti ada lahmun, ada dajaj. Tuh, dajaj itu ayam ya. Kalau tadi ayam jago di sini dikun ya. Nanti ada istilah lain dajaj. Kemudian ada lahmun. Nah, lahmun artinya tadi apa? Daging Daging. sapi. Daging. Nah, tapi maksudnya adalah daging sapi gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau katakanlah di Timur Tengah nanti ada yang jualan sate gitu ya. Ada yang jualan sate judulnya lahmun sama dajajun. Teman-teman kalau mau pilih daging ayam itu pilihnya dajaj. Kalau mau pilih daging sapi itu lahmun gitu ya. Lahmun. Cuma secara bahasa arti lahmun itu daging ya, daging. Misalkan lahmul khinzir misalkan. Daging babi gitu ya. Nanti di dalam Quran ada. Gitu, Allahu a'lam bishawab. Itu sebagai latihan saja sebenarnya, latihan saja. Oke. Iqra, kita ke tamrin latihan. Tamrin latihan. Iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaidan nutqil huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Bacalah kata-kata berikut kemudian tulis. Nah, tapi tulisnya ini mura'iyan qawaidan nutqil huruf ya. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam mengucapkan atau melafalkan huruf atau apa namanya alif lam asyamsiyah gitu ya. Ya. Jadi kalau yang alif lam syamsiyah dibaca syamsiyah, yang kalau qamariyah qamariyah.
Suaranya masuk ya? Masuk. Oh ya. Ada setan. Ya, mohon maaf tadi iklan dulu sebentar. Oke, ini latihan. Nanti latihan atau tugasnya supaya ringan kita pakai VN aja ya. Latihannya VN. Tayyib, tayyib. Masih aman sekali teman-teman sekali. Al-baitu, Al-baitu. Al-baitu. ad-diku, Adi. Adiku. al-mudarrisu, Al-mudarrisu. al-babu, Al-bab. Babu. at-talibu, Al-talibu. as-sukkaru, As-sukkaru. ad-daftaru. Ad-daftaru. Oke, kita satu-satu dulu ya. Satu baris maksudnya, satu baris. Teman-teman terjemahkan saja. Ya, al-baitu. Rumah itu. Nah, rumah. Rumah itu. Ad-diku. Ayam itu. Ayam Ayam itu. ayam jago ya. Ayam jantan, ayam jago. Al-mudarrisu. Guru Guru itu. itu. Guru ya, al-babu. Pintu itu. Al-babu apa? Pintu itu. Oh, Ah, itu. ya. Pintu ya, at-talibu. Murid itu. Siswa Murid itu. itu. Murid, siswa, santri boleh. As-sukkaru. Gula itu. Gula, ad-daftaru. Buku itu. catatan itu. Nah, buku catatan ya, buku catatan. Oke, kita lanjutkan. Ana maratan wa antum maratan ukhra. Masih sama sekali teman-teman sekali. Al-akhu. Al-akhu. Aku. Al-akhu. Ar-rasulu. Al-wajhu. Al-wajhu. Al-wajahu. As-sadiqu. Al-sadiq. Al-sadiqu. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Al-Qur'an. As-salatu. 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 Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Oke, terjemahkan al-akhu. Sahabat. Kalau al-akhu itu saudara ya. Lebih tepatnya saudara. Ya. Kemudian ar-rasulu. Utusan. Rasul atau lebih tepatnya utusan ya. Al-wajhu. Wajah. Wajah. Wajah as-sadiqu. Jujur. Benar. Benar. Kalau sodiq, perhatikan panjang pendeknya. Kalau as-sodiq, dalnya yang panjang itu teman artinya. Ya, teman. Kalau Rasul itu dikenal sebelum masuk Islam ya, itu as-sodiqu al-amin. Nah, soalnya panjang, Jujur. as-so, itu jujur gitu. Kalau sodiq ya, sodnya pendek, dalnya panjang. Nah, itu artinya teman gitu ya. Teman gitu ya. Al-Qur'anu. Al-Quran. Qurannya Allah. Al-Quran. As-sholatu. Sholat. Sholat. Al-Ka'batu. Ka'bah. Ka'bah. Ya, mudah ya insya Allah ya. Kita lanjutkan. Ana maratan wantu maratan ukhra. Kita beresin sampai terakhir ya. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Al-isba'. Al-isba'. As-sabun. As-sabun. Sabun. Al-dhufru. Al-dhufru. Al-fajru. Al-fajr. Al-zuhru. Al-zuhru. Al-asru. Al-asr. Al-maghribu. Al-maghrib. Ribu. Al-isya'u. Al-isya. Oke, terjemahkan ar-ra'su. Nah, kepala Pemimpin. ya. Boleh pemimpin, boleh. Misalkan ra'sul madrasah, kepala sekolah. Bisa. Tapi kalau secara bahasa kepala gitu ya, kepala manusia, kepala manusia. Gitu ya. Pemimpin bisa. Bagus. Al-isba'. Ada yang tahu? Jari. Jari. Jari, betul. As-sabun. Sabun. Sabun. Jadi apa namanya? Sekarang mah sabun jangan bilangnya sabun tapi sobun gitu. Kita arabisasi gitu ya. Az-zufru.
Kuku. Kuku ya. Ya Kang Fajar ya, Arabisasi daripada Kristenisasi. Betul, Ustaz. Oke, az-zufru tadi apa namanya? Kuku ya. Kemudian al-fajru. Subuh. Subuh. Fajar tapi maksudnya sholat subuh gitu ya. Az-zuhru. Zuhur. Zuhur. Kemudian al-asru. Asar. Sholat asar gitu. Al-maghribu. Maghrib. Maghrib al-isya. Sholat isya gitu. Nah, baik, Thayyib. Bagus ya. Nah, Isya. al-isya itu berarti sholat isya. Tapi kalau al-asya ainnya pakai fathah itu artinya bukan sholat isya ya, bukan sholat isya tapi makan malam ya. Al-asya itu ya. Al-asya itu kalau al-asya pakai fathah ainnya berarti makan malam. Tapi kalau isya itu berarti sholat isya gitu ya, atau waktu isya bisa gitu ya. Nah, ini masih latihan. Kita masuk ke bab 4 insya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan dulu? Hunaka soal. La. Salah, Ustaz. Yakfi. Ada ya? Nah, yakfi ya. Alhamdulillah. Mantap, mumtaz. Oke. Kita bahas ini sedikit ya. Kita bahas sedikit. Ad-darsu ar-rabi'. Ad-darsu ar-rabi' atau ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran keempat. Ar-rabi' keempat. Ya, al-baitu. Al-baitu. Al-baitu itu rumah. Tapi kalau didahului dengan fi, itu berubah jadi bukan fi al-baitu, tapi jadi fil baiti. Kenapa? Karena memang tugasnya atau fungsi dari fi itu adalah menjadikan kata setelahnya berharokat akhir kasroh gitu, fil baiti. Makanya kalau ada yang meninggal kita bilangnya apa? Innalillahi. Bukan alhamdulillah, bukan. Ya innalillahi ya, lillahi. Kenapa innalillahi? Karena didahului oleh li. Li itu termasuk huruf jar gitu, huruf jar. Sama juga seperti fi gitu ya. Fi itu termasuk huruf jar. Gara-gara fi kata setelahnya itu harokat akhirnya adalah i gitu ya. I kasroh fil baiti, bukan fil baitu, bukan fil baita gitu. Kemudian inna lillahi bukan inna lillahu, inna lillaha bukan ya. Kemudian kalau takbiratul ihram kita bilangnya apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa enggak Allaha, enggak Allahi? Karena Alif depannya. Karena alif depannya. Oh, alba itu juga sama depannya alif. Kenapa coba? hal yang membuat dia harus dikasrohkan. Ya betul, mantap Mumtaz. Karena tidak ada kata sebelumnya ya, tidak ada kata sebelumnya yang menjadikan dia kasroh atau fathah itu. Intinya nggak ada apa-apa gitu sebelumnya. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Contoh nih kayak di sini ya. Coba kita zoom sedikit ya. Nih, yang al-baitu. Al-baitu nih sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebelumnya. Makanya dhammah al-baitu, bukan al-baita, bukan al-baiti. Tapi kalau misalkan didahului dengan fi itu jadi fil baiti gitu. Terus misalkan yang lainnya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bahasa Arabnya apa tuh? Innallaha ma'as-sabirin. Oh, ini sering kita dengar ya. Kenapa enggak innallahi? Kenapa enggak innallahu? Tidak ada huruf jar. Tidak ada huruf jar ya. Betul. Selain itu, yang lebih tepat ada? Taluk teh menyerah gitu ya. Tadi jawaban Bu Nur betul, ada yang lebih tepatnya lagi sebetulnya. Ada yang tahu? Taluk, Ustaz.
Lalu lalu karena apa namanya? Karena sebelum kata Allah atau lafaz Allah itu ada inna. Nah, itu inna itu fungsinya adalah memfathahkan kata setelahnya. Jadi kalau ada inna, innallaha gitu. Kemudian kalau misalkan dokter bahasa Arabnya apa tadi? Tabibun. Tobib ya, tobib. Nah, kalau misalkan didahului sama inna berarti inna tobiba. Nah, jadi fathah gitu. Fungsinya memang seperti itu. Itulah fungsi dari inna. Nah, sekarang balik lagi ke yang di PDF tadi ya, yang di PDF tadi. Nah, PDF tadi. Nah, alba itu jadi setiap kata ya, setiap kata itu haknya adalah dhammah, haknya dhammah gitu. Jadi ketika ditanya bahasa Arabnya kasur apa? Sarirun. Nah, dhammah. Dhammah ya, bukan sariron, bukan saririn, bukan. Tapi ketika didahului oleh huruf jar itu berubah tanda baca akhirnya jadi kasroh. Ya, huruf jar apa aja nanti insya Allah kita bahas sedikit-sedikit ya. Di sini baru dibahas dua, fi sama ala. Fi itu di, kalau ala itu di atas. Ya, fi itu di, kalau ala di atas. Berarti alba itu artinya rumah. Kalau fil baiti di rumah. Ngerti ya sampai sini ya? Allah paham. Ya Allah. Insya Allah ya. Nah kemudian al-maktabu. Al-maktab artinya apa tuh? Meja itu. Meja ya. Kemudian alal maktabi. Karena ada ala ya. Karena ada ala berarti bukan alal maktabu, bukan alal maktaba, tapi alal maktabi gitu. Kenapa? Karena fungsinya gitu ya. Fungsi dari ala adalah mengkasrohkan tanda baca akhir kata setelahnya gitu ya. Jadi alal maktabi di atas meja gitu, maktab. Kemudian yang selanjutnya al masjidu fil masjidi ya. Al masjidu fil masjidi. Kemudian terakhir as-sariru ala sariri. Insyaallah mudah ya. Kita coba praktekkan. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al baitu Al-baitu. fil baiti. Fil baiti. Al maktabu. Al-maktabu. Maktabu. Al masjidu Al-masjid. fil masjidi. Masjidi. As-sariru As-sarir. alas sariri. Alas. Sariri. Oke, mantap, mumtaz. Kita coba diskusi dengan siapa yang belum? Tadi ada Teh yang belum tuh siapa? Teh Nadira keluar lagi. Sama Khansa deh, Khansa. Khansa ya. Alba itu artinya apa tadi? Rumah ya. Kalau fil baiti Di rumah. di rumah. Nah, itu kan alba itu tu ya, domah ya. Kenapa di sebelahnya jadi ti? Fil baiti. Karena ada huruf jar. Nah, karena ada huruf jar gitu ya. Huruf jarnya yaitu fi. Artinya apa? Di. Nah, artinya di itu ya. Mantap, mumtaz. Mumtaz, mantap. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Kita loncat dulu ke yang bagian bawahnya. Ke bagian bawah. Oke. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Aina Muhammad? Aina Muhammad. Aina Muhammad. Huwa fil ghurfah. Huwa fil Fil ghurfah. ghurfah. Wa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Wa aina Aina Yasir. Yasir. Huwa fil hammam. Huwa fil Wa fil hammam. hammam. Wa aina Aminah? Wa aina Aminah. Aminah. Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Ya fil matbah. Aina kitab? Aina kitab. Aina kitab. Huwa alal maktab. Huwa ala Wa maktab. al maktab. Wa aina sa'ah? Wa aina sa'ah. Sa'ah. Hiya ala sarir. Hiya ala Ya ala sarir. sarir. Oke, alhamdulillah. Mantap. Bagus ya, pelafalannya udah bagus.
Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Aina, ada yang tahu aina? Di Di mana? mana? Aina di mana? Kalau hamzahnya diganti sama ain, aina. Mata. Mata ya. Nah, hati-hati. Jangan tertukar antara hamzah dengan ain gitu ya. Aina Muhammad, di mana Muhammad gitu. Ini di belakangnya ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya. Berarti aina ini termasuk kata tanya. Aina Muhammad, di mana Muhammad gitu. Ya. Huwa fil ghurfah. Nah, nanti ada kata ganti. Contoh kita bahas dulu di bahasa Indonesia. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, contoh kata ganti orang pertama misalkan. Orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Nah, sekarang kan Mas Jamal lagi ngomong nih, lagi berbicara. Berarti Mas Jamal orang pertama. Nah, orang pertama kata gantinya bisa saya, bisa aku, terus apa lagi? Kami. Kami bisa, bagus. Terus? Kalian. Nggak bisa dong kalian, bukan Oh. Kalau yang berbicara. saya sama kami saja, Ustaz. Kalau Saya- untuk pertama, saya dan kami. Saya Dan kami. kami atau kita. Kalau kita semuanya masuk ya. Kami ya, Ustaz. Nahnu. Kami saja. Saya, kami gitu, atau sinonim lain gitu ya. Abdi, orang. Itu mah bahasa Sunda ya. Terus ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu yang diajak bicara. Misalkan Mas Jamal ngobrol sama Bu Nur. Ya, Mas Jamal lagi ngomong tet. Nah, berarti Mas Jamal ini orang pertama itu. Kemudian Bu Nur adalah orang kedua. Ya. Kalau Mas Jamal bilangnya berarti ke Bu Nur Anda gitu ya. Atau kalau kurang sopan misalkan kamu gitu dan lain-lain gitu ya. Contoh lain misalkan dalam bahasa Indonesia apa? Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang. Lo. Lo bisa. Lo bisa. Anda. Anda ya, Anda udah tadi. Kalau banyak kan. Kalian. Nah, ya kalian. Dan seterusnya ya, gitu ya. Kemudian ada satu lagi kata ganti orang ketiga. Kalau orang pertama tadi yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara. Nah, sekarang kita ke kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu yang ghaib kalau dalam bahasa Arab. Ghaib tidak hadir, maksudnya bukan ghaib nggak kelihatan, bukan. Maksudnya tidak hadir gitu, tidak hadir di percakapan itu. Ya, misalkan kita lagi ngobrol begini gitu. Kemudian misalkan ada yang tidak hadir misalkan. Yang tidak hadir di sini contohnya di Ikhwan tuh Kang Randa misalkan. Kang Randa adalah orang yang soleh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dia, itu berarti dia itu adalah kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira apa kata ganti orang ketiga selain dia? Iya. Dia. Dia, Iya. Mereka, iya. mereka ya bisa. Apalagi coba? Beliau. Iya, mereka. Beliau orang ketiga apa kedua ya? Iya, beliau sama dengan dia. Oh iya, ya betul. Ketiga ya, betul. Mantap, Mumtaz. Apalagi yang orang ketiga? Dan seterusnya ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti di bahasa Arab itu lebih detailnya nanti dibahas di tasrif sebenarnya, tasrif gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas ke sana, itu sebagai pengantar saja. Nah, di sini kita lihat huwa. Huwa itu kata ganti orang ketiga, artinya dia. Dianya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, gitu ya. Kita lihat pertanyaannya, aina Muhammad, di mana Muhammad? Dia. Nah, dia berarti kata ganti orang ketiga. Maksudnya menggantikan siapa? Muhammad. Menggantikan Muhammad. Jadi kita bisa bilang ketika ditanya aina Muhammad, Muhammad di gini. Di mana Muhammad? Muhammad di gini bisa. Tapi kalau kita nggak mau nyebutin namanya, misalkan ya, kita bisa ganti pakai kata ganti. Jadi contoh aina Muhammad, di mana Muhammad? Dia. Nah, dia ini berarti kata ganti. Sampai sini ngerti ya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah.
Uniknya dalam bahasa Arab itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang dia untuk laki-laki sama perempuan itu sama ya. Dia Ahmad kehujanan, dia nggak bawa payung. Kemudian Fatimah kehujanan, dia nggak bawa payung. Sama-sama dia ya. Iya, Ustaz. Sama ya, nggak ketika Fatimah kehujanan dia gitu atau dia sama dia gitu ya. Nah tapi kalau dalam bahasa Arab beda, itu dia untuk laki-laki bahasa Arabnya huwa, kalau perempuan hiya. Nah, itu yang di bagian bawah ya, laki-laki huwa, kalau dia perempuan hiya gitu ya. Jelas ya? Kita lanjutkan dulu. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa, dia, maksudnya Muhammad. Fi, apa artinya tadi? Di Di al-ghurfah. Ini al-ghurfah artinya ruangan. Tapi kalau pakai alif lam berarti di kamar, gitu ya, di kamar. kamar. Ruang, maksudnya ruang punya dia gitu, ruang khusus atau privasi dia gitu. Nah, berarti kamar maksudnya. Nah, kemudian al-ghurfah, ti apa tuh? Ti, Kenapa ti? karena ada huruf jar. Karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Ya, fil ghurfati. Mantap, mumtaz. Kemudian wa aina yasir. Wa artinya apa? Wa. Dan aina Di mana? di mana? Yasir. Yasir nama orang. Yasir. Yasir. Yasir nama orang ya. Yasir. Dan di mana Yasir? Huwa apa artinya tadi? Iya, Dia. laki-laki. Iya, Ya. di pengganti Yasir. Dia laki-laki sebagai pengganti Yasir. Berarti termasuk kata apa? Kata ganti Kata ganti. orang ketiga. Iya, Masya Allah, mantap, mumtaz. Kata ganti orang ketiga. Huwa fi al-hammam. Fi al-hammam. Al-hammam itu WC atau toilet. Gitu ya. Jangan lupa mimnya pakai tasdid ya. Al-hammam. Hammam. Kalau mimnya nggak pakai tasdid, artinya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Taluksat. Taluk. Ya, artinya jadi merpati. Burung merpati. Gitu ya. Ya, di mana Yasir? Huwa fil hamam. Kemudian orang Arab lihat ke atas ini, dia di burung merpati. Oh, gimana? Gitu ya, hati-hati. Jauh maknanya jauh. Hanya tasdid saja, ya, tasdid. Huwa fil hamam, dia di WC atau di toilet. Kemudian wa aina Aminah. Aminah berarti perempuan ya. Dan di mana Aminah? Nah, makanya kata gantinya perempuan, yaitu Iya, hiya fil matbakh. Matbakh di dapur. dapur ya, mantap, Ah. mumtaz. Nomor 4. Ainal kitab. Di mana? Di mana buku? Di mana buku? Huwa alal maktab. Di Di atas Di meja. atas meja. Dia di atas meja. Kok ini dianya pakai huwa bukan hiya? Karena muzakkar itu Alkitab, Bu. Nah, ya nanti kita akan menemukan istilahan kata yang termasuk laki-laki, kemudian kata yang termasuk perempuan. Kata yang termasuk laki-laki, kata yang termasuk perempuan. Kalau orang Islam, laki-laki bahasa Arabnya Muslimun. muslim, ya, muslim. Kalau perempuan Muslimah. muslimah, gitu ya, muslimah. Ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat nih. Ya. Nih di Aminah coba lihat Aminah. Aminah itu ada tak yang bulat ya di belakangnya ya. Namanya tak marbutoh, tak marbutoh. Nah, kalau ada tanda ini berarti perempuan. Ya, berarti perempuan, katanya termasuk perempuan. Aminah berarti perempuan. Itu. Nah, makanya kalau Alkitab kan belakangnya nggak ada tak marbutoh ya. Nggak ada tak yang bulat. Nah, berarti pakainya huwa bukan hiya. Jadi Alkitab itu termasuk kata yang laki-laki. Oh, maaf, Set. Ini kan laki-laki perempuan ini tuh buat orang. Emang benda ada jenis kelaminnya ya? Ini bukan bukan nggak gitu. Maksudnya nanti istilahnya lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam lagi. Ada kata Bu Nur tadi muzakkar muannas, muzakkar muannas. Jadi kalau orang kan jelas ya. Kalau orang kan jelas, misalkan ada orang namanya Hamzah.
Ada orang namanya Muhammad, ada orang namanya Ahmad. Itu jelas laki-laki. Kalau perempuan misalkan Putri gitu. Kalau orang Indonesia atau siapa? Khadijah, Aisyah, nah, itu berarti perempuan jelas. Nah, kalau benda kita lihat bahasa Arabnya apa? Misalkan bahasa Arabnya jendela, ada yang tahu? Babun. Jendela bukan? Pintu ya. Coba. Jendela. Nah, ada yang inget? Jendela Nafidatun. Oke, Masya Allah, mantap, mumtaz. Nafidatun ya, jendela nafidatun, nafidah. Berarti ada tamar butoh. Kalau ada tamar butoh berarti termasuk kata yang perempuan gitu ya. Berarti pakai huwa atau hiya? Iya. Nah, pakai hiya karena perempuan gitu ya. Karena perempuan. Jadi Kang Fajar nanti jangan cari ini ya. Ini laki-laki atau perempuannya diliatin bendanya bukan. Enggak, jangan gitu. Jangan ya. Oke, Aman, kita Kak. lihat ya, aman ya. Kita lihat ininya bahasa Arabnya apa. Bahasa Arabnya ini ada tamar butoh belakangnya berarti termasuk perempuan. Kalau nggak ada berarti laki-laki gitu ya. Kita balik lagi. Aina kitab, di mana buku? Nah, huwa. Nah, berarti huwa sama hiya, dia laki-laki atau dia perempuan, itu bisa dipakai untuk manusia, bisa juga dipakai untuk bukan manusia, Benda. maksudnya benda gitu ya. Ya kalau di atas kan Muhammad Yasir itu berarti manusia. Kalau kita buku bukan manusia tapi benda. Ya, bisa dipakai Ustaz, bisa. Ya. Tapi di sini bukan misalkan ditanya aina kitab, di mana buku? Huwa alal maktab. Dia di atas meja, bukan. Nerjemahinnya jangan dia, ya. Tapi buku tersebut gitu ya. Gitu ya. Tergantung konteksnya. Buku tersebut alal maktab, di atas maktab. Meja. Meja. Kenapa jadi maktabi nggak maktabu nggak maktaba? Ada ala. Karena Karena huruf jar. karena didahului oleh ala. Ala ini termasuk huruf jar. Huruf yang fungsinya menjadikan kata setelahnya itu jadi kasroh, jadi i. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa enggak alal maktabin tapi alal maktabi? Karena ada alif lam. Nah, karena ada alif lam. Kalau udah pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. Ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, mantap, mantap. Terakhir, wa aina sa'ah. Dan di mana jam? Jam ya, sa'ah jam. Kalau di Quran apa namanya? Ada juga sa'ah tapi artinya kiamat. Ya, ini bukan kiamat artinya. Dan di mana kiamat tuh? bukan ya. Bukan. Tapi nanti di tafsir nanti teman-teman coba baca-baca ya di kitab-kitab ulama. Itu kenapa sih kiamat itu diterjemahkan dengan as-sa'ah? Padahal as-sa'ah itu jam. Nanti coba dicek. Itu luar biasa gitu ya. Hiya ala sarir. Hiya. Kenapa hiya? Karena ada tal marbutoh pada asa. Karena ada tak marbutoh as-sa'ah itu kata yang termasuk perempuan karena dia diakhiri dengan tak marbutoh gitu ya. Makanya digantinya oleh kata ganti perempuan yaitu hiya bukan huwa. Hiya ala sarir. Artinya Di atas kasur. di atas kasur. Jam tersebut di atas kasur ya. Nah, ini bagian tengah ini ada al-matbakh nih, dapur ya. Dapurnya kayak gini tapi gambarnya. Belang. Belang, iya, belang. Nah, ya belang. Ya, gitu ya. Kita sampai sini dulu. Nanti insya Allah Mas Jamal kirimkan ininya ya, tugasnya. Nanti tolong dikerjakan. Insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup, Ustaz, insyaallah. Cukup ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lain? Khansa gimana? Oh, ini jadi berkurang begini. Ada yang keluar ya? Khansa aman, Khansa? Aman. Alhamdulillah. Kalau Nayira aman? Oh iya. Daripada ngantuk gitu. Ya nggak apa ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga berkah ilmunya, semoga bermanfaat. Nanti kalau udah khatam buku jilid 1, ajarin lagi ke yang lainnya, ajarin lagi ya. Nanti bikin ini
Mas Fajar misalnya gitu ya. Hmm. Mas Fajar atau Mas Ahmad gitu, Masya Allah ya, supaya ngalir ya, supaya ngalir pahalanya ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih, kita cukupkan dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan wa iyyakum barakallahu fikum. Pamit, Ustaz. Iya, mangga.